Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah KSITI di sini akan menjelaskan 3 smart object yang mempunyai hubungannya dengan bisnis. Next, untuk data dari kelompok kami sebagai berikut. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, biarkan kelompok saya ada memperkenalkan diri. Untuk yang paling pertama silakan Kak Torik. Perkenalkan, nama saya Torik Zaki Permana dari Prodi D3SI angkatan 21. Perkenalkan, nama saya Raffi Anggoro dari Dedikasi Informasi angkatan 21. Perkenalkan, saya Randi Septian Kanisa Mulyadi dari Prodi D3 Sistem Informasi angkatan 21 dan saya yang akan memoderatori materi hari ini. Dan untuk smart object yang kita pilih pada hari ini, yaitu yang pertama adalah iPad, yang kedua adalah NIS, yang ketiga adalah Smart TV. Next. Nah, kita akan menjelaskan tentang iPad dulu. Nah, iPad, apa sih ya iPad itu? iPad sebuah tablet PC yang diproduksi dari Apple. iPad sendiri menggunakan iOS untuk operating sistemnya. Nah, iOS ini tipe OS-nya adalah closed source. Next. Nah, untuk spesifikasi iPad sekarang, yaitu mereka menggunakan chipset Apple A12Z Bionic, layar IPS, dan CPU octa-core. GPU-nya sendiri adalah Apple GPU dan memiliki RAM 6 GB. Memorinya bisa dipilih dari 128 sampai 1 tera dan tidak memiliki memori eksternal. Kamera belakang bisa dilihat mempunyai 12 MP, 10 MP, dan mempunyai 3D scanner. Kamera depan memiliki resolusi 7 MP. Dan baterainya pun tidak bisa dilepas, tetapi ukurannya adalah 9720 mAh. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan iPad sendiri di dalam dunia bisnis. Nah, iPad ini karena operating sistemnya dia itu iOS ya. iOS ini itu sangat bagus banget sebenarnya di dunia bisnis karena iOS sendiri tipenya adalah closed source yang emang sangat susah dihack daripada OS yang open source. Karena OS open source kayak Android, Microsoft, dan lain-lain itu sangat mudah dihack karena tipenya itu. Jadi untuk para perusahaan-perusahaan besar kebanyakan menggunakan iPad. Kenapa? Karena data mereka itu aman selama mereka menggunakan produk Apple atau iPad ini. Nah, untuk kelebihan kedua, nah, mereka ini user friendly, mudah digunakan untuk orang awam ataupun orang yang gaptek. Nah, nggak seperti Android yang bisa kita rubah-rubah bentuknya ya. Kalau Apple ini dia tuh desainnya tuh stay tetap nggak berubah-ubah dan sangat mudah digunakan bahkan tuh orang tua pun yang sangat gaptek sekali ya. Karena emang di desainnya iPad ini atau produk Apple ini emang mudah untuk digunakan bagi orang awam. Untuk selanjutnya, koneksi internetnya dibekali dengan konektivitas Wi-Fi di LTE. Wi-Fi 6 ini mempunyai batas maksimal kecepatan hingga 9,6 Gbps ya, walaupun di Indonesia speednya nggak sampai segitu ya, setidaknya kita bangga lah punya barang dengan kecepatan 9,6 Gbps. Nah, di di iPad-nya juga ada 3 kamera ya. Nah, kameranya ini hebatnya ya, di 2 kamera itu untuk foto. Nah, di satu kameranya ini sebagai 3D scanner. Jadi bagi desainer, bisnis desain yang bagi mereka yang ingin mendesain sebuah barang 3D, mereka tidak perlu menggambarnya dari program lain, tinggal di foto aja pakai 3D scannernya iPad ini, langsung ada hasilnya.
Jadi tinggal di-print aja hasil 3D-nya. Nah, di iPad ini juga kita mudah sekali membuat presentasi. Karena emang dasarnya Apple ya, itu mereka membuat iPad ini emang untuk bisnis. Jadi jarang kayak semua hal yang berkaitan dengan bisnis di iPad ini sangat mudah untuk digunakan. Nah, untuk desainnya sendiri, iPad ini sangat tipis dan tampak mewah. Banyak warnanya juga. Nah, untuk memorinya seperti tadi ada yang start dari 128 GB ya sampai 1 tera. Itu kita bisa pilih. Terserah kita dan terserah budget juga sih. Nah, next untuk kelemahan. Nah, kekurangan atau kelemahan si iPad ini sebenarnya ada banyak sih. Yang pertama, nggak ada memori eksternalnya. Jadi kita untuk mencari memori itu, untuk nambah memori jika memori penuh itu tidak bisa. Karena emang susah. Nah, yang kedua adalah tidak ada tersedia 3,5 mm jack audio port ya. Itu tempatnya kita naruh headset atau earphone. Jadi ya nakalnya perusahaan Apple sekarang tuh mereka ingin kita itu beli AirPods-nya yang emang tergolong mahal. Biar kita nggak pakai headset yang lain. Dan juga kebanyakan, ini menurut pengalaman saya, jadi untuk headset wireless yang lain, kalau disambungkan ke iPhone tuh kurang bekerja. Kecuali kalau mereknya adalah seperti AirPod dan semacamnya, itu lebih mudah bekerja. Nah, selanjutnya, untuk kelemahan selanjutnya, multitasking. Nah, tidak bisa multitasking di iPad nih. Ya, ini kekurangan yang sangat tidak mendukung sih sebenarnya. Karena bagi orang-orang yang melakukan bisnis juga pasti membutuhkan multitasking seperti membuka beberapa jendela secara langsung seperti di PC ya. Nah, di iPad ini tidak bisa. Selanjutnya tidak ada port HDMI. Nah, sebenarnya jeleknya juga di sini tuh tidak ada port HDMI ini. Buat presentasi kan sebenarnya kan butuh banyak sekali port ya. Nah, tapi untuk iPad sendiri mereka mengandalkan wireless untuk menyambungkan presentasi mereka ke TV atau ke proyektor begitu. Nah, untuk selanjutnya adalah tidak support Adobe Flash. Program yang menggunakan Adobe Flash kan banyak sekali ya. Nah, di iPad ini tidak mensupport. Emang sekali sih. Nah, untuk selanjutnya tidak ada port USB. Ya sekarang cuma adanya di iPad tuh cuma port cas-casan doang. Untuk video yang dapat diputar tuh 480p aja, jadi di bawah 480p itu dianggap sampah kayaknya sama iPad. Jadi kasihan sekali untuk video-video 3GP dan yang lainnya. Nah, yang terakhir tidak ada Open SDK, Software Development Kit. Jadi kita nggak bisa kayak buka mode developer kalau di iPad itu. Nah, ini kekurangan yang terakhir yang lupa saya cantumkan. Kekurangan yang terakhir nih, iPad ini terlalu mahal bagi kaum awam, bagi orang-orang biasa. Jadi sekian dari penjelasan iPad dari saya. Untuk selanjutnya silakan Kak Rafli. Saya menjelaskan apa itu NS. NS atau Network Attached Storage adalah perangkat atau penyimpanan cerdas yang terhubung ke jaringan rumah atau kantor. NAS memungkinkan kalian untuk mengakses file kalian dari komputer atau perangkat seluler manapun, selama itu terhubung ke jaringan yang sama. Pada dasarnya, NAS menghubungkan beberapa perangkat penyimpanan seperti hard drive ke jaringan. Pikirkan NAS seperti penyimpanan cloud seperti Google Drive atau Dropbox, tapi di hosting atau disimpan di rumah kalian. NAS bisa dikatakan sebagai jenis server file khusus. Jadi, perangkat ini dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa perangkat dan pengguna. Next. Apa sih manfaat menggunakan NAS? Sistem NAS dipopulerkan di kalangan perusahaan yang bisnis kecil di banyak industri sebagai solusi penyimpanan yang efektif dengan biaya rendah
Mereka dapat digunakan untuk mendukung sistem email, database, akuntansi, pengkajian, perekaman, dan pengeditan video, pencatatan data, analitik bisnis, dan lainnya. Berbagai macam aplikasi bisnis lainnya didukung oleh sistem NAS. Mengingat fleksibilitas dan popularitas sistem NAS sebagai besar penyedia cloud, juga menawarkan layanan NAS yang memungkinkan untuk memadukan dan mencocokkan sistem penyimpanan NAS dan layanan cloud dalam bisnis, menggunakan potensi mengoptimalkan biaya, upaya manajemen, dan kinerja sambil memberi bisnis kendali penuh atas lokasi dan keamanan. Berikut adalah beberapa manfaat menggunakan NAS. 1. Mudah dioperasikan dan tidak perlu membutuhkan profesional IT. 2. Membutuhkan pelakuan backup dan recovery. 3. Sentralisasi penyimpanan data dengan cara lain yang aman dan andal untuk menggunakan jaringan dan klien resmi. 4. Mengizinkan akses data seluruh jaringan, termasuk aplikasi dan data berbasis cloud. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya Kak Torik. Ya, makasih Mas Rafli. Saya akan menjelaskan apa itu Smart TV. Penjelasan paling gampangnya dari Smart TV adalah TV yang mampu berinteraksi dengan menggunakan internet, yang memungkinkan untuk mengakses layanan online seperti video, streaming, pesan instan, dan sosial media. Beberapa Smart TV juga telah dilengkapi dengan web browser yang memungkinkan menggunakan akses web secara langsung. Kelebihan di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari Smart TV. Kelebihan dari Smart TV ada banyak, tapi di sini saya akan mengambil 4 kelebihan dari Smart TV, yaitu screen memory, transmission of values atau penyebaran nilai, streaming video, dan desain Smart TV lebih elegan. Saya akan mengambil satu contoh dari penjelasan arti dari screen memory. Bisa menampilkan screen memory tanpa kabel dengan fitur Chromecast built-in, yaitu di bawahnya menjadi Smart TV yang mendukung kebutuhan hiburan maupun kerjaan. Selain itu, juga memiliki fitur konektivitas lainnya seperti Bluetooth 4.2 yang dapat menggunakan speaker nirkabel, headphone, dan perangkat lain seperti mouse dan keyboard. Kekurangan dari Smart TV ada banyak, tapi di sini saya akan mengambil 3 kekurangan dari Smart TV, yaitu cukup mahal, faktor keamanan, dan perlu jaringan internet. Di sini saya akan mengambil satu contoh dari penjelasan arti dari cukup mahal. Smart TV lebih mahal daripada TV tradisional atau TV biasa dikarenakan sistem operasi mereka yang memberikan fitur inalitas lebih. Harganya pun tergantung dengan merek, ukuran, dan serta fitur yang diberikan. Terima kasih dari saya, Mas Randy. Baik Kak Torik, terima kasih untuk penjelasannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.